dalam kondisi sehat walafiat, dan kita mohon terus kiranya kita tetap dalam pelindungannya. Amin. Anakku semua, cerdas itu juga penting, terampil juga penting, berbudi pekerti baik juga penting. Tapi untuk memelihara kestabilan tubuh, daya tahan tubuh juga harus perlu olahraga. Olahraga inilah yang akan membugarkan badan kita. Olahraga inilah yang akan membugarkan otak kita. Tapi kalau nggak badannya nggak bugar, mungkin kurang bersemangat. Nah, kita bersyukur nih ketemu Pak Tunggul sama Bu Nika nih yang hebat hari ini, senyumnya aja luar biasa. Wah, ya kan ya? Ada yang sudah kepengin ke sekolah, ayo tunjuk jari ke atas yang sudah kepengin ke sekolah. Siapa yang sudah pengen ke sekolah? Apa yang sudah pengen ke sekolah, ya kan? Ketemu Bu Guru yang cantik, ketemu Pak Guru olahraga yang gagah, ya. Kita berdoa terus sayang ya, supaya pandemi cepat berakhir. Amin. Kita bisa berlari-larian di aula SDHI yang penuh dengan kenangan, penuh dengan keindahan, penuh dengan kebersihan, penuh dengan keramah tamahan. Sukses Pak Tunggul, sukses selamat meneruskan aktivitas. Dan ayo kita gerakkan mereka supaya anak-anak gemar berolahraga. Bapak Ibu wali murid, sukses selalu. Terima kasih telah membimbing putra putrinya untuk tetap betah belajar dan semangat belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepala sekolah SD Islam Harapan Ibu yang sama-sama kita hormati, Bapak Ibu guru, tim kerja dari SD Islam Harapan Ibu yang sedang bersemangat terus. Pertama-tama marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena rahmatnya pula hari ini kita dipertemukan dalam situasi yang penuh dengan keceriaan, penuh dengan kegembiraan, dan dikaruniai kesehatan yang prima. Kita mohon terus kiranya Yesus lusa dan seterusnya kita tetap dalam lindungannya. Amin. Baik, yang kedua saya ucapkan terima kasih kepada tim kerja SD Islam Harapan Ibu yang dengan penuh kekompakan, kerjasama, dan saling mengingatkan antara satu dengan yang lain sehingga terwujud satu iklim dinamika kerja seperti terlihat pada hari ini, bahwa kompak ya, kompak. Jadi ini yang kita harapkan. Dari kerukunan itu kan bisa dilihat dari sisi kerja. Jadi kekompakan itu tidak bisa disembunyi-sembunyikan dan tidak bisa dibuat-buat. Ketika dalam satu event itu ada yang dibagi tugas, tadi ada yang sebagai host, ada yang sebagai pembaca doa, ada yang sebagai pemimpin atau dirjen lagi musyawarah. Nah, ini bagian dari sebuah iklim sinergi yang diawali dengan penuh pemahaman. Kemudian yang saya hormati, saya tahu Ibu memang baru mencicipi ya, baru orientasi untuk celah-celah mana yang bisa dijangkau dari iklim manajerial Ibu. Tetapi kelihatannya berbekal dari semacam energi lama yang sudah terbangun selama ini, Ibu sudah mengenal satu dengan yang lain, sehingga tidak menyulitkan Ibu untuk bisa saling berbagi, saling bekerjasama untuk meraih SD Islam Harapan Ibu ke depan yang lebih baik lagi.
Ya, ini saya berharap mudah-mudahan iklim yang sudah terbangun bersinergi ini tetap ditingkatkan. Memang mempertahankan mungkin juga tidak kalah sulit ya dibandingkan dengan membentuk satu iklim kerja atau mengumpulkan jumlah murid yang banyak, tapi mempertahankan iklim yang seperti ini juga sulit. Itu saya ucapkan selamat kepada Bu Dian dan teman-teman yang telah beradaptasi meneruskan nahkoda Pak Ahmad Sirot. Mudah-mudahan ketika menyeberangi lautan itu tidak berterus-menerus kehilangan arah, tapi terus fokus seperti apa yang menjadi moto dari teman-teman semua. Baik, yang berikutnya saya mohon maaf tadi saya potong karena hari ini kami pelayanan tanda tangan kontrak kerja individu guru-guru, sehingga mohon maaf sekali lagi, dan sebentar lagi kami pasti akan direpoti banyak, tapi direpoti banyak tenaga KKI yang minta tanda tangan saya, tapi senang saya karena bisa memberikan kebahagiaan untuk mereka. Jadi intinya saya tidak akan panjang lebar, mungkin saya tambahkan saja dalam waktu dekat kan kita akan membuka pembelajaran tatap muka. Nah ini saya harapkan titik poin yang nomor sekian itu salah satunya kan ada SOP ya, SOP PPM tatap muka. Tolong disiapkan dengan baik oleh tim kerja Harapan Ibu. Kemudian yang kedua tuh yang paling mendesak disiapkan itu pemetaan sarana transportasi anak-anak. Jadi sarana transportasi anak-anak itu kan ada yang antar jemput, ada yang naik kendaraan umum, ada yang ini, untuk itu perlu dipetakan siapa-siapa anak-anak yang menggunakan kendaraan umum, siapa-siapa anak-anak yang menggunakan diantar pribadi. Dan yang berikutnya tentang ini semacam persetujuan orang tua dan pernyataan bahwa nanti kalau terjadi sesuatu hubungannya dengan penularan COVID, itu kan tidak sekolah yang dilimpahi kesalahan. Sekolah clean, kemudian dari rumah juga clean, tapi dapatnya di jalan. Tapi kalau orang tua nanti tidak membuat pernyataan, kalau semua dilimpahkan ke sekolah, ya kita menjadi sesuatu yang lebih berat lagi. Kemudian dari pernyataan orang tua itu kita buat semacam pemilahan. Di antara orang tua kan ada yang mengendaki ngotot anaknya sekolah. Sementara ada juga orang tua yang masih ketakutan, anaknya kepinginnya tetap belajar di rumah saja. Nah ini ada dua pekerjaan guru yang kemungkinan akan terjadi. Sebagian peserta didik kepingin belajar langsung ke sekolah tatap muka, dan sebagian peserta didik ada yang pengen tetap belajar di rumah. Saya membayangkan betapa repotnya guru-guru kita nanti. Tatap muka juga iya, belajar PJJ juga iya. Dan ini tolong kita siap psikologi dan psikis. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan walaupun dalam kondisi yang demikian. Tetapi saya berharap, saya yakin bahwa Bapak Ibu guru semua dalam pribadinya sudah terdoktrin untuk diri sendiri bahwa kita itu kan bekerja semata-mata ibadah. Kalau kita bekerja sudah baca bismillah, kemudian niat ibadah, seberat apapun pekerjaan kita, insya Allah menjadi nilai-nilai ibadah. Itu Pak Bu ya. Jadi kita siap-siap kerja berat, nanti pembelajaran langsung tatap muka juga kita kerjakan, juga kebayang oleh kita pembelajaran PJJ yang mungkin waktunya harus disesuaikan dengan iklim dan kondisi sekolah. Nah, mungkin itu saja Bu Dian. Saya kepingin ya untuk panjang lebar karena hari ini juga ada rapat, sehingga mohon maaf tadi saya putus. Jangan paling lama 2 menit saja.
Dan saya sebenarnya kepingin banyak ngomong, ini ada 30 partisipan yang luar biasa. Mungkin ada antara orang-orang terbaik dari harapan Ibu yang memang bisa bersinergi, tapi mohon maaf hari ini kita tetap aja belum bisa maksimal karena kondisi. Saya mau rapat pengawas di Jakarta Selatan, dan pesan saya yang terakhir, ayolah kita hidupi harapan Ibu. Kita niatkan ibadah, pekerjaan kita insya Allah menjadi nilai untuk diri kita sendiri, dan bagaimanapun juga kita tidak bisa dipisahkan oleh satu kondisi bahwa kita itu juga dilingkan dengan yayasan. Maka bagaimanapun juga kita sebagai poros depan tenaga pendidik dan tenaga pendidikan, yayasan yang memfasilitasi sarana dan prasarana, yaitu saling kerjasama, saling pemahaman. Mudah-mudahan ke depan harapan Ibu akan menjadi lebih baik lagi. Ini sawah kita, ini tanaman kita, ayo kita siangi rumputnya, ayo kita pupuk dengan nilai budi pekerti yang lebih baik. Suatu saat nanti ya kita akan panen secara bersama-sama. Terima kasih Ibu Dian, mohon maaf kalau ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Pengawas Wilayah 1 Kecamatan Kebayoran Lama atas bimbingan dan arahannya. Insya Allah bermanfaat, bahwa apapun yang kita lakukan, marilah kita niatkan untuk ibadah.